Oke, masih dengan Gambas Komputer. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai SSD SATA lagi yang 2,5 inch ya. Kali ini mereknya yaitu dari SP ya. SP ini Silicon Power ya, tipenya A55 gitu. Dan ini kapasitasnya yang 256 GB ya. Di sini cara kemasan sih oke ya, ada segelnya ya, maksudnya di sini kita tidak bisa membuka SSD-nya langsung ya tanpa merobek ya, jadi harus dirobek ini. Jadi keamanan segelnya cukup bagus, dan sini ada website siliconpower.com. Oke. Dan ini juga garansi, di sini ada tulisan ya, garansi kecil banget sih. Garansi 3 tahun, dan ini made in Taiwan ya, bukan Cina ya. Dan oke, mungkin itu saja sih. Untuk kemasannya standar ya, standar. Langsung aja kita ini ya, bukanya langsung begini. Oke, dan ini ini ada hologramnya. Nah, hologram nempel di sini ya, kirain di SSD gitu. Oke. Ini bentuk SSD-nya standar ya. Ini bahannya plastik, ini stikernya juga ya terlihat elegan sih, dia gaya gradien-gradien gitu ya. Oke. Kemudian di sini polos banget ya, polos. Dan ini jangan lupa ya, ini SSD yang tipenya SATA ya. Colokannya kayak gini atau portnya begini, tidak ada yang istimewa selain itu. Oke, penasaran dengan hasil pengujiannya? Nanti kita cek di bagian yang selanjutnya ya. Kita coba lihat informasi produknya ya di websitenya sendiri. Ini sudah tidak diragukan lagi ya. Untuk informasi websitenya di sini cukup lengkap ya untuk Silicon Power ini. Jadi bisa dibilang ini bukan merek abal-abal ya. Ini bisa dibilang brand besar nih, misalkan websitenya udah kayak gini. Untuk masalah garansi, Silicon Power A55 yang memberikan garansi selama 3 tahun ya. Ini mirip dengan Midas Force ya, 3 tahun juga. Dan di sini EOTA berani memberikan garansi selama 5 tahun. Untuk TBW-nya sendiri, Silicon Power memberikan TBW sebesar 125 TB ya. Ini cukup besar ya. Kalau kapasitas 256 GB itu memang rata-rata di atas 100 TB ya untuk TBW-nya ya. Dan di sini EOTA tetap lebih besar ya, paling besar di sini dengan 160 TB ya. Selanjutnya kita coba baca ya atau identifikasi ya mengenai SSD ini secara aplikasi. Untuk Silicon Power ini, untuk hard disk model ID-nya dia terbaca SPCC Solid State Disk ya. Ini secara merek sih sudah oke ya, maksudnya SPC gitu. SPC maksudnya Silicon Power gitu. Cuman mungkin sebagai catatan ininya ya, tipenya dan kapasitasnya di sini tidak tertera ya. Harusnya misal SP gitu ya, SP strip A55 strip 256G gitu kan, lebih enak dibacanya ya secara ID-nya kayak gitu. Kemudian untuk controllernya sendiri ini kebetulan juga kebaca ya dengan baik oleh aplikasi. Di sini dia terbaca sebagai Smart Buy atau Python ya. Ini untuk pembacanya juga sudah oke. Cuman sebagai catatan ya, untuk Pythonnya dia serinya juga tidak dicantumkan ya, seri berapa Pythonnya ya. Misalnya kayak yang lain kan Silicon Motion SM gitu ya, SM2259XT kayak gitu ya. Nah, ini tidak dicantumkan ya untuk tipenya. Baik, kita langsung melakukan pengujian ya menggunakan aplikasi, dimana SSD ini diuji pada laptop
dengan spesifikasi Intel Core i3, RAM 4GB, dan sistemnya itu Windows 10 ya. Untuk yang pertama yaitu proses read ya, atau kemampuan membaca datanya. Untuk Silicon Power ini secara grafik sih bisa dibilang stabil ya, cukup stabil. Dan jika dibandingkan dengan yang lain, Silicon Power untuk rata-rata kecepatan baca datanya memperoleh angka 284 Mbps ya, ini cukup cepat ya jika dibandingkan dengan EOTA. Tapi di sini jika dengan Midas Force dia kurang ya, Midas Force tetap unggul ya, 302 Mbps kayak gitu. Selanjutnya kita uji proses write ya, atau kemampuan menulis datanya ya. Contohnya ketika kita melakukan copy data ya, ini secara grafik bisa dibilang cukup stabil juga ya untuk proses write-nya. Rata-rata kalau SSD lain itu kebanyakan drop pada di tengah-tengah jalan itu drop ya, tapi untuk Silicon Power ini bisa dikatakan stabil ya, ini cukup stabil. Ini jarang-jarang SSD stabil kayak gini untuk proses write-nya ya. Dan benar saja ya, ketika kita bandingkan dengan yang lain, untuk Silicon Power A55 memperoleh rata-rata 267 Mbps ya, ini sangat jauh ya, unggul dibandingkan dengan yang lain ya. Di bawahnya ada Midas Force dan EOTA. Dan untuk penurunan kecepatannya sendiri, Silicon Power ini bisa dikatakan hampir tidak ada ya, tidak ada penurunan kecepatannya ya selama 100 GB pertama, sedangkan EOTA turun di 72 GB dan Midas Force turun di 69 GB ya. Jadi karena grafik yang tadi ya, Silicon Power itu stabil, makanya dia tidak ada penurunan kecepatan. Ini sangat jarang ya SSD yang kayak gini. Setelah kita melakukan pengujian menggunakan aplikasi ya, jadi sekarang kita uji langsung ya dalam skenario kegunaan sehari-hari ya, seperti menyalakan laptop, copy data, dan mematikan laptop. Yang pertama itu kita menyalakan laptop ya. Untuk Silicon Power A55 ini, untuk proses menyalakan laptop atau yang biasa dinamakan booting ya, dia membutuhkan waktu selama 21 detik ya. Ini cukup cepat ya. Ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Midas Force, cuman beda 1 detik ya. Midas Force di durasi 20 detik saja. Sedangkan ketika kita melakukan copy data sebesar 10 GB ya, Silicon Power ini cukup mengesankan ya. Dia hanya membutuhkan waktu selama 39 detik ya. Ini jelas lebih unggul ya dibandingkan dengan Midas Force dan EOTA. Selanjutnya kita melakukan pengujian yang terakhir, yaitu proses mematikan laptop ya, atau yang biasa disebut shutdown. Untuk Silicon Power A55 membutuhkan waktu selama 14 detik ya. Ini tengah-tengah ya di antara Midas Force dan EOTA. Di sini tetap Midas Force dia lebih unggul ya, hanya membutuhkan waktu selama 10 detik. Ya, selama proses pengujian ya, untuk Silicon Power ini dia suhunya stuck ya, atau diam saja di angka 30 derajat Celcius ya. Ini sayang banget sih, karena SSD yang lain itu murah-murah itu temperatur suhunya itu atau sensor suhunya ada ya, jadi ada perubahan. Ini untuk Silicon Power sayang sekali, sensor suhunya tidak berjalan dengan baik ya. Ini antara ada dan tiada ya untuk sensor suhunya ya. Jika dibandingkan dengan EOTA dan Midas Force, tentu EOTA di sini masih lebih dingin ya, di angka 45 derajat Celcius. Sedangkan untuk harganya sendiri, ketika video ini dibuat, Silicon Power ini dibanderol dengan harga 294.000 ya. Jelas ini lebih mahal ya dibandingkan dengan merek yang beredar di pasaran ya, yang misalkan kayak EOTA, Midas Force. Jelas karena pertama tadi dia brandnya juga brand besar ya, terus performanya juga cukup lumayan ya, terutama ketika menulis data atau kita melakukan copy data, itu dia lebih unggul ya untuk Silicon Power ini.
Ya, setelah kita melakukan review ya dari proses unboxing, terus kemudian pengujian aplikasi dan pengujian langsung, kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa Silicon Power ini memang jarang terdengar ya mereknya, tapi ternyata ini merek cukup besar dan cukup lumayan ya secara merek ya. Jadi bisa dikatakan sebanding dengan merek yang lain, misal kayak WD, Adata, itu mirip-mirip ternyata. Dan ini mungkin nggak sebanyak atau nggak banyak yang tahu ya mengenai Silicon Power ini. Dan dari segi performa juga, terutama kemampuan menulis datanya ya, dia ini cukup baik ya dibandingkan dengan yang lain. Dan selanjutnya dari segi controllernya sendiri, dia menggunakan controller yang dibaca ya dan terbaca di aplikasi, yaitu menggunakan Python gitu atau Python gitu ya. Jadi cukup lumayan ya dari segi controllernya. Silicon Power ini cukup bagus ya. Kemudian dari kekurangannya sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dari pertama suhu ya, suhunya itu dia stuck atau diam saja ya di 30 derajat Celcius, bisa jadi ini tidak ada sensor suhunya. Terus yang kedua dari segi harga ya, harganya itu relatif lebih mahal ya jika dibandingkan dengan yang lain. Jadi bagi teman-teman yang ingin meminang SSD Silicon Power ini, tidak masalah ya jika teman-teman melihat brandnya ya. Jelas ini brandnya bukan brand abal-abal ya. Terus bagi teman-teman yang sering melakukan copy data, ini sangat cocok ya untuk kegiatan copy data tersebut ya, karena dia transfer datanya cukup cepat ya jika dibandingkan dengan yang lain. Ya, mungkin itu saja mengenai pembahasan review SSD Silicon Power A55 yang kapasitasnya 256 GB ya. Untuk yang 128 GB nya belum direview ya. Untuk melihat review SSD yang kapasitas 128 GB sebenarnya sudah banyak ya, bisa dilihat di playlistnya ya di channel. Itu bisa dilihat sudah banyak brand-brand yang sudah direview. Mungkin itu saja ya mengenai review SSD Silicon Power ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin membeli SSD Silicon Power ini ya. Ingat, tidak ada produk yang sempurna. Jangan lupa backup data. Sampai jumpa di video selanjutnya.